Shalom Church, senang rasanya bertemu kembali dalam ibadah raya minggu ini. Kami berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kami ingatkan jemaat yang menghadiri ibadah onsite untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan bagi jemaat yang mengikuti secara online, yuk tetap bersama kami menikmati hadirat Tuhan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara kekasih Tuhan, shalom. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa, amin. Sama-sama siapkan hati kita memuji Tuhan. Dan biarlah hari ini kita celebrate karena Raja kita yang membawa kita sampai hari ini dan menyertai kita sepanjang minggu ini. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Yuk sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Katakan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Ayam berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Nyanyikan, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia.
Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Boleh bertepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Raja, sebab Dia Raja yang menjaga hidupmu, saudara. Amin. Katakan, bersyukurlah bawa pujian bagi Dia. Amin. Katakan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolong yang beri hidup. Katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Semua, akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, berkat teguran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kasih Tuhan tiada taranya bagi setiap kita, amin saudara. Dulu, sekarang, selamanya. Dia tidak pernah berubah mengasihi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Biarlah setiap kami bersyukur memuliakan nama Tuhan. Katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan Bapak Ibu, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud sekali lagi katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Semua, akulah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, berkat teguran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, berkata Kau Rajaku. Boleh kasih tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan lebih lagi bagi Yesus. Yuk sama-sama bersuka cita, karena pagi hari ini kita merayakan kebaikan Tuhan. Sebab sepanjang minggu Dia sertai setiap kita. Amin. Yang disertai Tuhan boleh tepuk tangan lebih dahsyat bagi Allah kita. Hey, say, angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Amin. Kemenangannya. Katakan, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Katakan saudara, oleh darah-Mu yang bebaskanku. Sama-sama kita katakan, Kaulah Raja yang hebat, Kaulah Raja yang hebat. Kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku, tiada takut dan gentar. Bersamamu, jangan takut dan gentar saudara, sebab Yesus bersamamu. Yang percaya katakan amin. Yeah, yeah, yeah. Sama-sama nyanyikan.
angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Apa saudara? Kemenangannya. Yes, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Katakan sama-sama. Oleh darah yang bebaskanku. Sama-sama yuk, yang dibebaskan Tuhan sama-sama katakan. Say, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Di dalamku tiada takut dan gentar. Bersamamu, yeah. Jangan takut dan gentar kata Tuhan, sebab aku menyertai engkau dari saat ini sampai masa kesudahannya. Bersukacitalah karena Tuhan. Kata Tuhan, bersukacitalah. Bersukacitalah. Yang bersukacita katakan yuhu. Katakan yo. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus. Sekali lagi sama-sama katakan. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, oh, Kaulah Raja penebus yang hidup. Say, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu dalamku. Di dalamku. Katakan Bapak Ibu, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu. Oh, Kaulah Raja yang hebat, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Di dalamku tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu. Bersamamu. Boleh sama-sama bertepuk tangan, say. Bersamamu. Boleh kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan, saudara. Sorakan haleluya. Boleh kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bersama Tuhan kita dapat melewati semua hal, amin saudara. Saya percaya ada kekuatan Tuhan mengalir atas setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan hati saudara lebih lagi menyembah Tuhan. Lebih dalam menyembah Tuhan saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih kami, yang sungguh besar kasih-Nya bagi kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh,
kami tinggikan Engkau Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya laut Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. sama-sama tinggikan Tuhan dengan segenap hatimu. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran selamanya. Kami menikmati Engkau Tuhan Yesus, sebab kami tahu Engkau mengasihi kami. Sekali lagi katakan, Sungguh besar setiamu, nyata dalam nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, selamanya Engkau baik Tuhan. Selamanya
dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan. ya Tuhan Yesus, ditinggikan nama, dimuliakan nama, lebih dari segalanya. Hanya Engkau pribadi yang kami sembah, hanya Engkau pribadi yang kami muliakan. Dalam roh dan kebenaran, sama-sama katakan lebih lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi katakan, ku tinggikan. Melebihi segalanya, ku ingin menyembah-Mu. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Tuhan sekali lagi saudara. Yang bisa berbahasa roh, yuk sembah Tuhan dengan bahasa roh. Hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang layak dimuliakan selamanya. Terpuji nama-Mu, Allahku yang ajaib, Allahku yang ku sembah seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu, menyanyikan-Mu selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. One more time, mari saudara katakan, Savior. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King.
glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. He rose and conquered the grave. Come on, let us worship Him. Sebab Engkau Tuhan penyelamat kami. Engkau Tuhan jadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kalau kami boleh bersuka cita. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Segala yang baik, segala yang manis, itu datangnya daripadamu dalam hidup kami. Segala berkat Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah penyelamat kami. Engkau menyelamatkan keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, segala hal yang Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan sekali lagi, Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Boleh angkat kedua tangan Bapak Ibu sama-sama katakan lagi. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Boleh sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Agungkan Dia, katakan the whole world see. We're singing for the glory of the risen. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen. Shine your light, come on, clap your hands. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory. One more time. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King.
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, saudara. Berikan kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Tanggal 4 September 2021, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto genap berumur 33 tahun. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-33. Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pesan Tuhan untuk memasuki tahun yang ke-34 terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Kita harus mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Supaya pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kelak, artinya pada waktu Tuhan Yesus datang untuk menjemput gerejanya, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Yang artinya kita juga akan ikut dalam pengangkatan dan akan masuk surga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, artinya kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan kekekalan dan surga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, artinya kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Ini kita lakukan karena kita ada bersama dengan Kristus. Kita akan terus melakukan dengan setia, karena Kristus adalah hidup kita, sampai kita bertemu dengan Dia dalam kemuliaannya, yaitu pada waktu Dia datang kembali untuk menjemput gerejanya. Perkara yang di bumi dapat berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga bisa diartikan segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang merupakan sifat manusia lama, sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Supaya kita bisa memikirkan dan mencari perkara yang di atas, maka kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus memiliki kasih yang semula. Kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Kita harus hidup berintegritas. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kita semua bahwa dalam menghadapi masalah apapun juga, kita harus tetap meresponi dengan memikirkan dan mencari perkara yang di atas, bukan dengan perkara yang di bumi. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah
Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu adalah anak-anak Bapamu yang di sorga. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga melakukan demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal yang seperti itu? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita tahu bahwa ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita pasti bisa melakukannya. Kita harus mengingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya jika hati kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena itu, mari kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Salah satu syaratnya terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4c, yaitu mereka yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan Yesus berkata, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi kalau kita sudah berkata ya, artinya berjanji ya. Apapun yang akan terjadi, kita harus tetap ya, walaupun rugi. Terus terang saya banyak melihat orang-orang yang sudah berkata ya, tetapi begitu akan merugi, kadang-kadang seperti lupa kalau pernah berkata ya, dan mencari 1001 alasan bagaimana untuk ya berubah menjadi tidak, meskipun harus lewat proses hukum. Ini yang disebutkan perkara yang di bumi, bukan perkara yang di atas. Amsal 21 ayat 21 berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Karena itu, jadilah orang yang berintegritas, orang yang hidup tulus, jujur di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk
layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September 2022, kita memasuki tahun 5782 yang disebut sebagai tahun P-Bet. P-Bet artinya 82. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Jadi masuk tahun P-Bet ini, kita diingatkan kembali tentang mulut. Bet atau huruf kedua dalam alfabet Ibrani digambarkan dengan sebuah tenda atau rumah atau tempat kediaman. Ada dua tempat tinggal dari umat manusia. Yang pertama di dunia. Yang kedua di sorga atau di neraka. Memasuki tahun P-Bet atau 82, kita diingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan dalam media sosial, bukan seperti cara-cara dunia, tetapi harus dengan cara surga. Microsoft merilis indeks keberadaban digital atau Digital Civility Index yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020. Hasilnya memprihatinkan karena menunjukkan tingkat keberadaban netizen Indonesia sangat rendah. Berdasarkan laporan survei dari 16.000 responden di 32 negara antara bulan April sampai Mei 2020. Ini menunjukkan Indonesia ada di peringkat ke-29 terburuk di Asia Tenggara. Saya percaya netizen ini termasuk di dalamnya orang-orang Kristen juga. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Mari, saya mengajak kita semua untuk berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita tuliskan di media sosial. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya jangan kita dihukum. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Karena itu, pikirkanlah dan carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus tinggal, bukan seperti yang di bumi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
padamu ya Allahku. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah milik Tuhan. Jadi kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi Dia harus makin besar dan kita harus semakin kecil. Biarlah orang melihat Kristus yang ada di dalam kita. Ada seorang hamba Tuhan dari Inggris yang bernama Smith Wigglesworth. Dia dikenal sebagai Rasul Iman. Dia dipakai oleh Tuhan dalam mujizat dan kesembuhan secara luar biasa. Dia tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupnya pada waktu dia berumur 87 tahun. Tuhan pernah berkata kepadanya, Wigglesworth, aku akan membakar engkau sampai habis. Sampai tidak ada lagi Wigglesworth, hanya Yesus. Wigglesworth berdoa, ya Tuhan, lakukan itu. Saya tidak mau orang melihat saya lagi. Hanya Yesus. Menjadi seorang hamba Tuhan harus seperti ini. Juga harus seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena itu hari-hari ini kita melihat baptisan api sedang turun, membakar habis keakuan kita, kedagingan kita, sehingga kita akan semakin kecil. Ia semakin besar. Waktu sebelum pandemi COVID-19, saya melihat perlombaan gereja-gereja untuk menjadi yang paling besar, paling terkenal. Dan kita melihat bahwa perlombaan itu sudah dihentikan oleh Tuhan sejak kita memasuki pandemi. Tetapi di tengah-tengah pandemi ini muncul satu fenomena baru, yaitu terjadi perlombaan untuk mencari views dengan bermacam-macam motivasi dan kepentingan. Saya percaya ketika ditanya, jawabnya pasti ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan rahasia lagi. Kalau seseorang mempunyai jumlah views yang banyak, pasti akan terkenal, mendapat pujian, untuk kebanggaan, kalau kita dipakai oleh Tuhan, atau kepentingan bisnis, atau mungkin juga ada hal-hal yang lain. Tidak heran kalau views menjadi tolok ukur suatu prestasi di zaman digital ini. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba menggunakan segala cara dunia untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti beli followers, beli like, atau bahkan memaksa orang menonton konten kita. Saya berdoa supaya bukan karena views kita membuat konten, tetapi karena ada kuasa daripada Tuhan yang menggerakkan kita. Sehingga ketika orang menonton konten yang kita buat, di situ ada aliran kehidupan yang mengisi mereka yang menonton. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan agar berhati-hati. Kalau kita ingat bagaimana cara perlombaan gereja sebelum masa pandemi itu dihentikan oleh Tuhan, maka kita harus berhati-hati agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya mengajak agar kita introspeksi, memeriksa diri kita. Saya bertanya, kalau kita melihat views kita banyak, apakah kita benar-benar berkata, ini adalah untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita berbangga hati, karena ini dianggap ukuran Tuhan memakai kita? Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Lukas 6 ayat 26. Celakalah kamu
jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kalau seseorang selalu ingin dipuji-puji, itu adalah nabi palsu. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus semakin kecil, Dia semakin besar. Kita harus semakin menjadi seperti gambarnya. Karena itu, Tuhan hari-hari menurunkan baptisan api, di mana itu akan membakar atau menghancurkan keakuan kita. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menanyakan tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab, adanya penyakit sampar. Pandemi COVID-19 ini bisa disebutkan sebagai penyakit sampar, sehingga pandemi ini merupakan salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus mau agar kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan yang akan menjemput gerejanya. Ini dapat diartikan bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk ikut dalam pengangkatan. Ketika tahun 2009 Tuhan Yesus berbicara kepada saya tentang aku datang segera, hal itu akan didahului dengan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Salah satu tanda dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sesuai dengan Yoel 2 ayat 31 adalah terjadinya goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu sebagai Pentakosta yang ketiga. Goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan adalah pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Hal ini dapat diartikan bahwa pandemi ini akan membuat orang-orang mawas diri, introspeksi, bertobat, dan menjadi murid Tuhan Yesus. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, maka terdengar seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada 120 murid Tuhan Yesus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus, yang juga dapat diartikan mereka mengalami baptisan api. Hal seperti ini juga terjadi hari-hari ini. Pada Pentakosta ketiga, kita juga sedang mengalami baptisan api. Pandemi adalah salah satu wujud dari baptisan api. Saya terkesan dengan pidato Bapak Presiden Jokowi pada sidang tahunan 16 Agustus 2021 yang berkata, krisis, resesi, dan pandemi seperti api. Kalau bisa, kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan untuk masa depan. Wow, saya percaya Tuhan memakai Bapak Presiden Jokowi untuk menyatakan kehendaknya melalui pandemi ini untuk Indonesia.
Hari-hari ini kita sedang mengalami baptisan api. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Kita akan diubah oleh Tuhan. Dan melalui pandemi ini, saya percaya kita akan menjadi indah pada waktunya. Kalau ada di antara saudara yang karena pandemi ini, atau karena masalah lain, mengalami tekanan-tekanan, seperti depresi, ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, merasa kehilangan masa depan, Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh baik. Dan sangat baik kepada kita semua. Tuhan Yesus merindukan pada saat Dia datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Kita akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga. Karena kita memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Mari kita angkat tangan kita, berbahasa roh, saudara. Kita berbahasa roh. Oh Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba. Engkau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada kami semua, bahwa kami harus mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Engkau tolong kami semua. Oh Rabbah, kami mau Tuhan, kami mau ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami tekanan-tekanan karena pandemi, karena hal-hal yang lain. Engkau tolong mereka, Engkau menyembuhkan yang sakit, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Oh Rabbah, oh Rabbah, holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus.
supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau, Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau juga menegur, menghajar kami. Kalau kami berbuat salah, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun. Ampuni ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun Tuhan kepadamu. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh rala bakana mayara bayara bara. Oh rala bayara bara. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik buat kami. Terima kasih Engkau yang baik. Kau baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh rala. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan saudara. Di layar kaca saudara ada QR code, nomor rekening, saudara boleh transfer persembahan saudara nanti ke sana. Namun sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami sudah menikmati perjamuan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar Tuhan kami mau memberi persembahan. Kami mau memberikan bagi kemuliaan nama Tuhan buat pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan ucapan syukur, haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat kekasih-kekasih Tuhan yang saya kasihi, baik yang ada beribadah di Jemaat Purinda, HOB, RCC dan dimanapun Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dan ibadah kita yang menguatkan pada hari ini. Nah, saya ingin mengajukan satu pemberitahuan dan mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa kita punya yang namanya Azusa Prayer Tower, tempat waktu yang dilakukan 24 jam satu hari, 7 hari dalam seminggu, setiap saat dan seluruh dunia bisa mengikutinya lewat Zoom dan link yang tersedia di bawah ini. Nah, saya mengajak Bapak Ibu setiap hari Senin, itu giliran bagi setiap kita, jam 5 sore sampai jam 6 sore, 1 jam untuk kita bersama-sama bersyafaat, memuji, menyembah dan berdoa. Kita juga ada jadwal yang nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, link yang ada setiap hari Kamis jam 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Bukan saja buat kita, buat Jakarta, Indonesia, tetapi juga buat seluruh
anak-anak Tuhan dan penduduk yang ada di muka bumi ini. Kita berdoa agar amanat agung itu disampaikan. Kita berdoa agar kabar baik, kabar sukacita, kabar kesembuhan, kabar keselamatan itu boleh disampaikan. Dan kita berdoa agar lawatan Tuhan boleh terjadi di seluruh muka bumi ini di waktu-waktu yang sulit. Saya mengajak, yuk mari kita di waktu yang sulit ini satukan hati, bersyafaat bersama-sama melalui Azusa Prayer Tower. Tuhan memberkati gerejanya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita simak informasi berikut ini. GBI Puri Indah rindu untuk tetap terhubung bersama dengan saudara. Maka itu kami memberikan informasi seputar kegiatan kami yang dapat saudara lihat melalui aplikasi dan Instagram GBI Puri Indah. Memberi adalah bagian dari ibadah kita. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur ke nomor rekening diakonia berikut ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Om Tante, Opa dan Oma, dan seluruh jemaat yang ada di GBI Puri Indah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaanmu atas bangsa kami Indonesia selama 76 tahun ini ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati Indonesia yang lagi kacau gara-gara pandemi virus corona ya Tuhan. Agar Indonesia bisa baik-baik saja dan aman ya Tuhan. Tolong juga berkati Bapak Presiden kami dan segala pemerintahannya Tuhan, agar dapat memimpin negara ini dengan kebijaksanaan yang dari Engkau saja ya Tuhan. Dan supaya pandemi ini bisa cepat selesai ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau agar bangsa kami bisa menjadi berkat untuk bangsa yang lain ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Niko dan Pak Sam, supaya bisa memimpin gereja ini dengan baik dan tubuh sehat ya Tuhan. Agar mereka juga bisa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang-orang dan keluarga-keluarga yang terkena COVID. Beri mereka kesehatan ya Tuhan, supaya mereka bisa kembali sehat seperti dulunya ya Tuhan, dan bisa berkumpul lagi bersama keluarganya lagi. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa agar generasi Yeremia bisa menjadi berkat dan menjadikan seluruh dunia menjadi murid Engkau ya Tuhan, dan nama-Mu bisa semakin dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua.
dalam masa pandemi ini Engkau tetap menjaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu sehat. Kalau hari ini ada yang terpapar, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.